Jumat Perdana Pelajar Esmojo SMP Negeri 5 Sukoharjo, Jumat 2 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Kepala SMP Negeri 5 Sukoharjo, Bapak Suyoto Sarjana Pendidikan yang kami hormati, Bapak Ibu Guru Staf SMP Negeri 5 Sukoharjo, serta teman-teman pelajar Esmojo, siswa dan siswi SMP Negeri 5 Sukoharjo yang saya banggakan. Marilah kita syukuri karunia ilahi yang senantiasa tercurah kepada kita semua dengan mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta meneladani uswatun hasanah kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, marilah kita kegiatan pelajar Jumat Perdana SMP Negeri 5 Sukoharjo kali ini segera kita mulai. Hadirin yang berbahagia, adapun acara yang akan kita lalui bersama. 1. Pembukaan. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara ketiga, sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 5 Sukoharjo. Selanjutnya, tausiah siraman rohani, pengumuman, dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara pertama, yakni pembukaan. Marilah kegiatan pengajian Jumat Perdana Pelajar Esmojo kali ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian pagi hari ini berjalan dengan penuh hikmah, berkah, dan manfaat. Amin. Kita lanjutkan pada acara yang kedua, yakni pembacaan kalam ilahi. Untuk itu kepada teman kita, Saudara Adimas Rafa, kami persilahkan. Sadaqallahul Azim. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 5 Sukoharjo. Teman-teman, marilah kita simak pidato beliau dengan penuh hikmat kepada Bapak Kepala SMP Negeri 5 Sukoharjo, Bapak Suyoto Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini belum jawab. Ini salam itu doa ya. Tolong dijawab dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, la haula wala quwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Mabad. Yang terhormat Bapak Ustadz Ubay. Pernah dengar anak-anak? Ustadz Ubay yang kami hormati, Bapak Ibu guru, karyawan SMP Negeri Pasuruan, yang saya hormati, saya banggakan. Anak-anakku kelas 7, 8, 9 yang saya cintai, saya sayangi, juga saya banggakan. Mengawali saya menyampaikan beberapa hal pada pagi ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini semuanya dapat mengikuti agenda kegiatan di SMP 5 Sidoarjo, yaitu kegiatan pengajian rutin setiap bulan. Alhamdulillah semuanya hadir dengan sehat. Sehat semuanya anak? Sehat? Ini sehat? Yang sana sehat? Sehat semuanya? Mari disyukuri dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah birobbil alamin. Sehat disyukuri, dapat dulu disyukuri. Kemudian sekalian, salam salawat semoga salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah ikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Yo, ribet sih orang ngomong diri. Ngempet kabeh, orang ngomong sih. Ini penting. Yo, anak yang soleh selalu mengikuti petuah orang tua. Jadilah anak yang soleh maupun solehah. Yo, kembali. Ngempet sih orang ngomong. Oke, anak semuanya, hari ini kegiatan pengajian yang pertama di tahun pelajaran 2024-2025 dengan tujuan apa? Untuk meningkatkan rasa iman kita, keyakinan kita kepada Allah, bahwa kita selaku pelajar SMP 5 Sidoarjo sesuai dengan visi kita harus beriman. Beriman itu percaya pada Allah dan Rasulnya. Kalau anak semuanya nanti pengajian hari ini ikuti dengan sebaik-baiknya agar kalian nanti menjadi hamba Allah yang betul-betul bertakwa. Jaminan orang yang bertakwa adalah apa? Masuk surga. Apa itu bertakwa? Semuanya yang bisa jawab dapat bonus. Bertakwa. Langsung. Gak ono ini. Mana nih? Langsung. Ayo sini. Ayo sini. Bertakwa di opo? Dan mabusul aku kabeh. Sapa sing lapengin mlebu swarga? Sapa sing lapengin? Nah, oke, sebutkan nama, kelas berapa? Putranya Pak Sopo, ya. Nama Bang Tari dari Matahari, kelas 9A. Gimana? Namanya Hengkar. Menjawab apa kamu jawabnya sekarang? Siapanya bagaimana? Pak Ustadz, Pak Haji,
Benar ya, oke. Tepuk tangan untuk temanmu kelas 9. Bonusnya apa? Nah, duduk itu. Oke. Bener. Yang paling penting sekarang kamu utamakan apa tadi? Bertakwa. Apa mau menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Wes ini lebih swarga nanti. Kuncinya membuli bertakwa. Oke, kalian nanti akan kalian ikuti bersama apa yang disampaikan Ustadz Ubay. Camkan baik-baik. Ya. Besok isinya apa? Akan ada kuis atau nanti ada kuis dari Pak Ubay. Makanya cermati, dengarkan baik-baik agar kalian bisa menjawab dengan benar. Paham anak? Paham? Paham? Ya, dijawab semuanya. Siap paham? Paham? Siap paham. Yo, katakan. Paham? 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 Ikuti dengan tenang. Siap? Siap? Oke, demikian kata sambutan saya. Ikuti dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang bicara sendiri. Masih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu. Siapa kita? Siapa kita? Sukoharjo dulu. Indonesia Sukoharjo S Mojo. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? S Mojo. S Mojo. S Mojo. Saya masih. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 5 Sukoharjo, Bapak Suyono, Sarjana Pendidikan, atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga kita bisa memetik inti syariah. Hadirin jamaah sekalian, marilah kita masuk acara inti, yakni tausiah siraman rohani, yang pada kesempatan kali ini akan diuraikan oleh Al-Mukarramah Ustaz Zena. Para hadirin rahimakumullah, marilah kita inginkan cipta untuk menyerap segala ilmu dan petuah serta informasi yang pasti akan berguna bagi perjalanan kehidupan kita, yang akan disampaikan oleh sang hakim Ustadz Ubay. Kepada yang terhormat Ustadz Ubay, waktu dan tempat kami persilahkan. Teman-teman, baru datang dikeploi kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah. Mengucapkan syukur kepada Allah. Dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan juga salam semoga terlimpah dan tercurah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Nah, ini kita tes konsentrasinya dulu sebelum kita mulai. Yuk, masih ingat dengan break one? Ya, yuk, break one. Ya. Yang kelas 1 mungkin bingung ya, apa itu break one? Ya, break one itu tepuk, kita pakai tepuk tangan dengan paha. Ya, tepukkan ke paha 1 kali. Ya. Oke, paham? Ya, break one. Sekarang break two. Duk tak duk. Ya, break two. Oke, sekarang break three. Duk tak duk. Ya, break three. Ayo. Ulangi, break three. Yang sengaja salah tak suruh maju ke depan. Ya, break three. Oke, konsentrasi. Break one. Break two. Break three. Oke, teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang yang namanya hati. Kita akan berbicara dari hati ke hati. Ya. Dimulai dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala wa inna fil jasadil mudghah. Ya, ingatlah di dalam tubuh manusia itu ada mudghah. Mudghah itu dikenal dengan segumpal darah atau daging. Hati itu segumpal darah atau segumpal daging? Bisa dikatakan segumpal darah, bisa dikatakan segumpal daging. Idza salahat saluhal jasad kulluh. Apabila hati itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Fa idza fasadat jasadul kulluh. Apabila hati itu buruk, maka buruklah seluruh anggota badannya. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah itu yang dinamakan Siapa di sini yang punya hati? Nah, semua manusia pasti punya hati. Maka ada hati yang perlu kita jaga. Ada hati yang perlu kita jaga. Teman-teman, coba yang masih ramai sendiri tak suruh maju ke depan untuk berdiri di depan sampai acaranya selesai. Oke. Maka hati itu ibarat seperti raja. Para ulama mengatakan hati itu seperti raja.
Yang dimana kalau rajanya baik, maka rakyatnya seluruhnya akan baik. Kalau rajanya buruk, maka seluruh rakyatnya akan jadi buruk. Maka perlu kita mengetahui kondisi hati kita masing-masing. Termasuk mengetahui kondisi iman kita masing-masing, karena iman itu juga bisa berubah. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang lagi semangat ibadah, kadang males ibadah. Al-imanu ayazidu wa yanqus, ayazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia akan bertambah imannya kalau dengan ketaatan, dan berkurang imannya kalau dengan kemaksiatan. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka berbicara tentang hati ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala membagi hati itu menjadi 3. Mas, halo, siapa yang bagi hati jadi 3 tadi? Imam Ibnu Qayyim. Siapa? Ibnu Qayyim membagi keadaan hati itu menjadi 3. 1 disebut dengan qalbun salim. Apa? Qalbun salim. Hati yang sehat. Yang pertama dikenal dengan qalbun salim atau hati yang sehat. Yang kedua qalbun mayit. Hati yang mati. Ketiga qalbun marid. Hati yang sakit. Coba ulangi. Yang pertama qalbun salim, hati yang sehat. Kedua qalbun mayit atau hati yang mati. Ketiga qalbun marid atau hati yang sakit. Maka perlu kita ketahui satu persatu. Jangan-jangan hati kita ini dalam kondisi apa ya? Hatinya lagi sehat, apalagi sakit, atau hatinya sudah mati. Maka perlu kita ketahui satu persatu. Yang pertama, qalbun. Halo? Qalbun apa? Salim. Qalbun hati yang sehat. Ya. Hati yang sehat ini merupakan hati yang selamat. Sebab kelak pada hari kiamat setiap orang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu nggak membawa hati yang sehat, maka ia akan celaka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yo, ditirukan. Yauma. Orang semangat. Yauma. La. Yanfa'u. Malun. Wala. Banun. Illa. Man. Atallahu. Atallaha. Biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Teman-teman, nah, hati yang bersih ini akan membuat pemiliknya senantiasa taat kepada Allah. Dengan hati yang bersih ini, maka orang itu akan mudah menerima nasihat.
Berarti yang rame sendiri itu mungkin hatinya baru sakit atau sudah mati. Ya. Karena dia nggak mau menerima nasihat. Tanda hatinya sehat, dia akan mudah menerima nasihat. Termasuk ketika mendengarkan sebuah ceramah atau nasihat, ya, atau dia sedang menyampaikan sebuah nasihat, dia merasa, oh nasihat ini buat aku, bukan buat orang lain. Dia akan peka terhadap kebaikan. Inilah yang disebut dengan hatinya ya qalbun salim. Maka ada sebuah lagunya, jagalah hati, jangan kau hafal orang? Gak hafal. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau sakiti, jagalah hati, cahaya ilahi. Kita diperintahkan untuk menjaga hati supaya hati kita bersih. Teman-teman, coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Oh, hatiku ini bersih apa enggak ya? Hatiku ini lagi sakit atau enggak? Hatiku ini mati atau enggak? Nah, termasuk tanda hati yang bersih ini adalah ketika dia diberi nasihat ayat Allah, maka dia akan mendengarkan dengan baik dan mengamalkan. Termasuk ketika membaca ayat Allah, ya, seringkali dia akan menangis. Berarti hatinya masih bersih. Siapa di sini yang sehari sudah terbiasa baca Quran? Tak kasih hadiah, angkat tangan. Siapa yang rutin baca Qurannya setengah juz? Ada nggak? Ada setengah juz? Tenanan Bora. Ada? Sini. Insya Allah sini. Ayo. Sini. Namanya siapa? Ada di sana. Siap, gerak. Ya. Senyum dulu ke teman-temannya. Namanya siapa? Aisyah kelas berapa? 9. Menurutmu hatimu saat ini sedang qalbun salim, qalbun marid, apa qalbun mayyit? Qalbun salim, masya Allah. Ya. Sudah rutin baca Quran? Sehari berapa juz? Setengah juz itu berapa halaman? Setengah juz itu berapa halaman? Ya salah. Banyak, ya sudah. Semoga istiqomah ya. Pernah nggak baca Quran sambil nangis? Pernah. Nah, ini berarti perlu belajar. Berarti kamu belum memahami makna daripada Al-Quran. Difahami, dibaca artinya biar bisa meresapi di dalam hati ini. Ya, teman-teman, yang pertama tadi adalah qalbun salim. Qalbun salim ini dia berusaha untuk terhindar dari kemaksiatan, sehingga hatinya tidak ternodai oleh noda hitam.
Ya. Ketika ada noda hitam di dalam hatinya, maka dia masuk ke qalbun marid. Hatinya sedang Siapa yang pernah sakit hati? Masya Allah. Siapa yang pernah sakit hati? Siapa yang merasa hatinya sedang sakit? Yang merasa sedang galau? Masya Allah, galau kenapa? Patah hati. Oke, teman-teman. Salah satu tanda hati seseorang itu sehat. Para ulama mengatakan orang yang sehat hatinya itu terhindar dari 2 fitnah. Terhindar dari berapa fitnah? 2. Yang pertama fitnah syahwat. Apa? Fitnah syahwat. Yang kedua fitnah syubhat. Nah, orang yang dikatakan hatinya sakit itu dia terhindar dari fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu dia terhindar dari fitnah hawa nafsu. Nafsu perut dan di bawah perut. Nafsu perut dan di bawah perut. Nafsu perut itu urusannya dengan makanan yang haram, makanan yang halal. Nafsu bawah perut, ya, itu adalah nafsu maka orang yang hatinya sehat ini terhindar dari 2 fitnah. Fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu ya laki-laki seneng karo perempuan, itu biasa, ya. Namanya laki-laki seneng sama perempuan itu fitrah, normal, ya. Secara normal dan laki-laki senang. Maka laki-laki senang perempuan itu biasa nggak Pak? Biasa. Ya. Tapi yang nggak boleh itu ketika senang terus pacaran. Siapa di sini ini pacaran? Siapa di sini yang sudah pacaran? Teman-teman, kira-kira si pacaran ini dia qalbun salim apa enggak? Berarti dia belum terbebas dari 2 dari fitnah syahwat, belum terbebas. Berarti hatinya masih ada sakit. Yuk, yang pacaran eling dosa, ya. Ini chattingan assalamualaikum sayang. Lagi apa nih? Segera beristighfar kepada Allah, segera bertobat kepada Allah. Pacaran itu bukan ajaran dalam Islam. Karena Islam itu nggak kenal yang namanya pacaran, ya. Dong Tora. Ya, teman-teman,
Maka jagalah hati kita supaya hati kita ini tetap bersih, supaya hati kita ini tetap sehat. Caranya gimana? Terhindar dari dua fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat, yang laki-laki dengarkan. Fitnah syahwat, terutama seumur-umuran kalian, ya, yang suka nonton film porno. Ya. Pak ngacung film. Allah. Yang suka nonton film porno, dengarkan. Mas, kalau kalian suka lihat film porno, itu sama saja dengan melihat aurat orang lain. Itu perbuatan yang dosa. Ia malaikat berada di sisi kanan dan kirimu mencatat apa yang kamu perbuat. Biasanya yang nonton porno itu tidak berhenti sampai di situ. Ya, jujur, halo, hati-hati mas. Sekarang banyak pergaulan bebas, dimulai dari suka nonton film porno, kemudian kecanduan, ya. Nah, teman-teman, satu film porno yang kalian lihat ini akan menambahkan titik hitam di hati kita, sehingga apa? Hatinya menjadi keras, hatinya menjadi mati. Ya. Yang kedua, aura wajahmu akan jadi gelap. Karena kemaksiatan yang kamu lakukan. Kemaksiatannya apa? Ngubar syahwat. Waliyadzubillah, kalau wis terbiasa delok porno, bisa jadi dia melakukan perbuatan yang selanjutnya sampai melakukan zina. Waliyadzubillah. Kok gayanya? Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, salah satu penyakit yang sering menjumpai remaja yang lainnya adalah apa? Mas, onani. Ini kita bukan bicara hal yang tabu loh ya. Ini kemaksiatan yang harus kita sadarkan. Onani itu perbuatan maksiat. Hati-hati. Yang sudah pernah onani segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya hatinya enggak mati, supaya hatinya tidak keras. Tobat, banyak-banyak berpuasa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman, break one. Kurang cepat. Break one, break two, break three. Ingat mas, tak kasih satu resep yang kalian tiba-tiba sudah terbiasa nonton porno, tiba-tiba pengen nonton porno. Ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha Melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Maka apa yang kita lakukan di dalam kamar, gak ada orang sekalipun, Allah Maha tahu.
Apa yang kita lakukan di dalam kamar chattingan mesra-mesraan sama pacarnya, Allah Maha tahu. Maka bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak beristighfar. Paham? Paham? Dong? Oke. Yang pertama tadi apa? Qalbun. Nah, sekarang masuk yang kedua, qalbun mayyit. Yang kedua apa? Qalbun hati yang mati. Nah, hati yang mati ini adalah hati yang kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati ini dia nggak peduli lagi Allah marah enggak, Allah murka enggak. Kira-kira kalau aku maksiat nanti Allah kasih aku hukuman enggak? Dia nggak lagi memperdulikan itu. Yang dia pedulikan apa? Yang penting aku senang. Coba lihat hatinya masing-masing. Mas, teman-teman, siapa di sini yang ketika maksiat melakukan maksiat kok biasa-biasa saja? Ya ora rumangsa dosa, ya ora rumangsa atine deg-degan, ya ora rumangsa salah, tapi malah seneng. Ada nggak kayak gitu? Ada? Kalau ada berarti kondisi hatinya ini sedang mati karena dia sudah nggak takut lagi sama dosa. Dia nggak takut lagi sama Allah. Teman-teman, nah hati yang mati ini disebabkan karena banyaknya dosa yang sudah dia lakukan. Ya, maksiate bendino jalan, ya, ibadahnya kadang-kadang. Kalau sudah kayak gitu segera beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hati ini Allah kabarkan di dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 12 sampai 14. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tirukan 1 2 3. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kallabal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Allah peringatkan wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada orang yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Ini kata Allah ya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya
apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dia berkata, itu hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah, ada sebuah perkataan dari seorang ulama, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tanda hati yang mati itu adalah dia tidak merasa sedih ketika meninggalkan ketaatan kepada Allah dan tidak menyesal telah melakukan perbuatan dosa. Teman-teman, yuk mulai perhatikan hati kita masing-masing. Yen sek maksiat kok orang menyesal, maksiat orang merasa bersalah. Kuncinya satu, segera bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Ini sudah kepanasan. Terakhir, tanda atau jenis hati yang terakhir adalah qalbun marid. Qalbun marid, hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini memiliki dua unsur. Hatinya itu kadang menuju kepada kebaikan, kadang menuju kepada kemaksiatan, kadang menuju ketaatan, kadang menuju kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ustaz, aku kadang pengen taubat, pengen berbuat baik, tapi kadang jadi pengen maksiat. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Ya. Nah, ini nanti tergantung kondisinya. Kalau sedang taat, maka dia akan berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau imannya sedang turun, maka ia akan condong kepada kemaksiatan. Intinya dari tiga jenis hati ini semuanya, teman-teman, intinya tiga jenis hati ini semuanya, ya, bagaimana orang ini memposisikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau dia takwa, berusaha menghindarkan dirinya dari segala bentuk maksiat, maka hatinya akan qalbun salim. Tapi kalau masih ada maksiat dan masih ada taat, berarti hatinya sedang sakit. Nah, kalau sudah nggak ada ketaatan sama sekali, isinya bermaksiat tok, maka hatinya berarti sudah mati. Yang hatinya mati, maka tangisilah dirimu, ya. Tangisilah dirimu dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, yuk mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan hati kita ini hati mati, sehingga kita nggak takut lagi sama Allah, sehingga nasihat bapak ibu guru sudah nggak lagi kita dengar. Alah urusan berngomong tok, oke ngomong, ya. Bagi yang bilang jangan sampai kayak gitu. Apapun yang disampaikan bapak ibu guru itu demi kebaikan kita, maka harus kita dengarkan. Sebisa mungkin kita laksanakan. Oke teman-teman, break one, break two, break three. Oke, terakhir ada sebuah kisah. Kita tutup dengan sebuah kisah. Kisah ini berasal dari anaknya Abdurrahman bin Auf. Anaknya siapa? Abdurrahman bin Auf. Siapa?
Nah, kisah ini berasal dari kisah anaknya Abdurrahman bin Auf, namanya Tolha. Namanya siapa? Tolha. Tolha bin Abdurrahman bin Auf ini orangnya kaya raya, sugih blegedu. Ya, duitnya oke. Ketika kaya raya, dia punya teman banyak. Ya, siapa saja yang dekat sama Tolha, pengen dekati Tolha, pengen jadi temannya Tolha. Mergone Tolha sugih, Tolha duit, apa meneh Tolha good looking, glowing, ya. Masya Allah, temannya banyak. Nah, suatu ketika Tolha ini bangkrut, ditempel, sudah nggak punya uang. Teman yang biasanya menemani Tolha ini pergi semuanya. Ya, ketika Tolha deket dia apik Mas Tolha, seganteng dhewe, sebagus dhewe, Masya Allah, ya. Tapi ketika Tolha nggak punya uang, teman-temannya pergi. Coba, Mas, teman-teman, kalau posisi kalian seperti Tolha gimana? Ya pas bedek, konconnya oke, yang kan bedek dibully, konconnya menjauh. Apa yang kamu lakukan? Contoh sih, astagfirullahaladzim. Itu tidak dilakukan Tolha bin Abdurrahman bin Auf itu ketika temannya menjauh, istrinya muni-muni, Mas, koncomu yang kowe deket oke do teko, yang ra deket terus do minggat. Ya. Do pergi semuanya, enggak mau mendekati kamu. Mas, perhatikan. Apa perkataan Tolha? Ini menandakan hatinya Tolha ini bersih. Hatinya Tolha ini sehat. Apa? Teman-temanku saat ini nggak mau datang ke sini itu mereka tahu. Yang mereka datang ke sini, aku nggak punya makanan, aku nggak punya uang, jadi aku nggak bisa ngasih sajian makanan kepada mereka. Jadi mereka nggak mau ngerepotin aku. Jadi mereka nggak mau ke sini itu karena nggak mau ngerepotin aku deh. Jadi nggak apa-apa ya. Barangkali nanti kalau aku sudah punya uang, sudah bisa menghidangkan makanan lagi kepada teman-teman, teman-teman itu mau ke sini lagi. Ini menandakan apa? Masya Allah, bersihnya hati seorang yang bernama Tolha. Maka harus kita contoh supaya kita bisa berkelakuan baik seperti Tolha tadi. Kuncinya apa? Halo? Kuncinya apa? Hatinya harus caranya apa? Terhindar dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Paham? Oke. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kita tutup. Tapi sebelum ditutup ada hadiah bagi yang duduknya paling rapi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 60.000 bagi yang duduknya paling rapi. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tak pilih yang duduknya paling rapi. Yo, yang di belakang yang masih rame. Halo. Coba perhatikan sebentar. Nih. Yang bisa menyebutkan 3 kondisi hati. 3 kondisi hati.
Ada ke depan. Siap. Gerak. Namanya siapa? Hanan. Hanan kelas berapa? 9D. 9D. Tadi disampaikan 3 kondisi hati yang perlu kita ketahui. 1. Qayyim. Tayyib. Qaibun. Qayyim Sayyid. Alim. Sayyid. Salim. Qayyim. Qaibun. Qayyim Sayyid. Alim. Qayyim Sayyid. Allah, ini perlu dirugikan. Qaibun. Qayyim Sayyid. Salim. Salim. Qayyim Salim. 2. Qayyim Mayyit. 3. Qayyim Qarim. Arif. Qayyim Mari. Arif, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Ya, yang bisa mengartikan 3 tadi, kalbun salim, kalbun mayit, kalbun mayit. Ura. Sini mas. Namanya siapa? Enggak. Hah? Enggak. Angga. 8D. Abante. Iya. Tadi 3 kondisi hati. 1. Qayyim Salim. Artinya Yang asih. Sehat. 2. Mayyit. Mati. 3. Qayyim Mari. Hati yang sehat. Yang mati. Yang sakit. Kamu yang tegas itu loh. Yo siap. Nah, calon pemimpin kok. Nih, ucapkan. Tanda hati yang bersih tadi terhindar dari 2 fitnah. Fitnah apa saja? Ngacung. Fitnah. Mana tadi? Fitnah. Awas, jangan fitnah juga. Ya. Sini. Oke. Namanya siapa? Maya. Kelas berapa? Judi. Tanda hati yang sehat itu ada 2 terhindar dari 2 hal. 1. Fitnah. 2. Fitnah. Fitnah syahwat itu apa? Fitnah hawa. Fitnah syubhat. Fitnah bawa perut. Sini, nggak apa-apa. Fitnah bawa perut itu fitnah syahwat juga. Fitnah syubhat itu fitnah pemikiran. Nih. Ya. Cara mengatasi hati yang sakit atau hati yang mati. Sini. Ada ke depan. Siap, gerak. Namanya siapa? Ali. Kelas berapa? 7A. Cara mengatasi hati yang sakit atau hati yang mati. Istighfar. Yang kedua, bersyukur. Kok hatinya mati kok bersyukur? Taubat kepada Allah. 1. Beristighfar. Istighfar. Bertaubat. Taubat. Tak tanya dulu Mas Alif, kira-kira hatimu ini lagi sakit, mati atau sehat? Sehat, Masya Allah. Salim,
Oke, terakhir. Coba duduknya yang paling rapi dulu. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awudz basmalah, doa kedua orang tua. Kemudian ditutup dengan Rabbana Atina, ya. Ya. Ta'awudz basmalah wahid bisnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kita pahami, kita ambil hikmahnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Barakallahu fikum muslimi wa iyyakum bitaqwallah. Akhiri da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya banyak salah dan banyak kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Ustaz atas bicara malam tentang kedepannya dalam semoga kita bisa memahami perilaku kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara berikutnya, yakni pengumuman. Nanti kelas 7 pramuka dan kelas 8 peserta para dosen mabuk. Jam 2:30. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian untuk pengurus OSIS, dimohon tetap di tempat untuk membantu merapikan tempat pengajian. Terima kasih. Las bubar yoga. Bisa lakuin mati. Ya boleh. Jangan pandang-pandang. Ayo guys.
Tak dewa anu Pak. Ambak Pak. Ambak belum.